topless atau full nude? Oke, diceritain aja satu-satu. Iya. Dari Ratih dulu mungkin atau JJ? Seperti yang dikatakan tadi, pertama tuh kita disuruh untuk fitting dan tidak ada agenda untuk melakukan body checking. Makanya saya sebagai salah satu finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget. Agak kencang. Agak kencang kak, suaranya. Iya. Saya sebagai finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget untuk disuruh untuk tiba-tiba bugil. Dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area privat. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian bokong seperti itu. Dan di situ saya bukannya mau ya, tapi karena emang itu bagian dari kontes, dan sebagai wanita itu saya merasa sangat direndahin karena ya ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada sampai segininya seperti itu. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Satu lagi. Saya Jelita, salah satu finalis dari MUID. Dari pengalaman saya pribadi, saya termasuk finalis yang awal-awal dalam kegiatan body checking ini. Jadi kronologi pertamanya saya dipanggil untuk melakukan fitting. Benar-benar saya itu dipanggil, kata-katanya Jelita akan melakukan fitting. Ya udah, saya bawa gaun saya masuk ke dalam. Tiba-tiba saat saya mau buka baju dan tiba-tiba disuruh untuk buka atasan underwear yang di atas. Terus saya bingung kayak, oke, saya tetap nurut-nurut aja karena kan saya sebagai finalis di sini, saya merasa tuh takut tertekan seperti takut masuk dalam penilaian kalau saya menolak. And then langsung saya agak dibentak karena saya sempat menolak untuk membuka. Oke, saya membuka bagian atas saya, lalu saya tiba-tiba disuruh untuk body checking. Saya disuruh angkat kaki satu dan dicek kayak kaki saya kenapa, terus saya kekurangannya apa, tapi itu saya tidak difoto, tapi saya hanya dicatat saja. And then setelah dibuka atasnya tadi, saya menutup lagi bagian atas saya, namun saya dibentak lagi, dimarahin kalau saya ini gimana sih kalau nanti akan dikirim ke luar negeri, kompetisi luar negeri. Kalau di luar negeri nanti kamu akan telanjang di depan banyak orang, so kamu harus bangga dengan dirimu sendiri, harus embrace yourself. Dan di situ saya jadi takut. That's why makanya saya langsung lepas aja dan saya mengikuti kegiatan body checking and then langsung fitting. Dan di situ tidak hanya perempuan saja, di situ ramai, ada laki-laki, yang saya ingat ada 3 laki-lakinya, dan sisanya tuh cewek, dan itu ramai dan tidak di ruang tertutup, tidak ada pintu, benar-benar hanya sekat kayu saja, dan itu orang lalu lalang masuk ke dalam tuh sangat bebas. Jadi saya sebagai wanita merasa hak saya sebagai wanita itu sangat malu dan sangat kena mental saya sendiri. Saya benar-benar sampai sekarang susah tidur karena overthinking. Saya sebelumnya belum pernah ikut beauty pageant, ini pertama kalinya, dan ini first impression saya merasa sedih banget dapat perlakuan seperti ini. That's why makanya saya mentalnya masih belum oke sampai saat ini. Jadi seperti itu dulu. Mas Erdogan, kalau saya tidak salah, Mas Erdogan kan selalu tampil dalam ajang Miss Universe juga ya, baik buat media ataupun apapun ya. Iya. Pertanyaan saya adalah posisi Mas Erdogan sendiri di MUID itu seperti apa? Satu, dan kenapa Mas Erdogan tidak mengetahui adanya proses body check? Oh baiklah, jadi saya jelaskan dari sisi point of view saya. Di saat itu memang secara de facto saya adalah CEO dari Miss Universe Indonesia. Tapi setelah de jure, kontrak saya sudah habis pada tanggal 30 Juli 2023. Sementara kejadiannya itu berada di tanggal 1 Agustus 2023. Seperti itu. Dan rundown, kita udah ada pegang rundown, dan di situ tidak ada nama saya yang maksudnya membuat rundown itu dan juga mengedit atau memodify rundown tersebut, sehingga saya pun tidak, ketika saya melihat rundown yang sudah di-approve oleh semua, itu tidak ada jadwal body checking di sana. Jadi saya mau meluruskan dan juga mau membersihkan nama baik saya, supaya karena saya sendiri jengkel kenapa nama saya juga terikut dalam hal ini, seperti itu. Untuk Nakdir Bali dan Jawa Timur sendiri, sama Jawa Barat gitu kan, kabarnya ada kong kali kong terkait pemenang MUID sendiri gitu, karena pihak PC menyebut bahwa Jabar dan
Bali meminta agar dimenangkan atau seperti apa gitu? Untuk masuk Apa, kenapa? Untuk masuk top 5 gitu. Enggak, beda. Minta Ini dimenangkan. Iya, bilangnya kita minta dimenangkan. Enggak, apa tadi? Iya, jadi kan yang untuk pemenang juara 1 ini itu kan ada kong kali kong kabarnya gitu kan, dan ada keinginan juga dari Bali maupun Jawa Barat minta dimasukkan dalam top 5 atau menang juga, itu seperti apa? Tahu. Ya mungkin Siapa dari nih yang Nakdir mau Bali ngomong? ataupun Boleh. Sokak Jabar. dari Teh Kiki sok kasih. Iya. Selamat malam, saya Rizky Ananda, saya adalah Province Director Jawa Barat. Jadi kami melakukan audisi sampai bootcamp dan grand final di Jawa Barat itu secara bersih. Saya tidak pernah ada anak titipan, saya tidak pernah ada suap menyuap, karena kami memang memilih anak-anak itu merupakan anak-anak yang bertalenta, memiliki confidence yang tinggi gitu kan, value-nya juga yang tinggi juga. Waktu saya kirimkan anak-anak saya, ini anak-anak saya ya, Jelita, Ratih, juga ada satu lagi Mutia, itu memang Ratih itu masuk ke dalam top 15, Jelita memang tidak masuk, dan Mutia masuk ke dalam second runner up ya, jadi dia juara 3. Di situ kita tidak pernah meminta ya untuk anak-anak kita bisa masuk, apalagi bisa juara. Tapi saya di sini meminta untuk sesuai kriteria yang memang diajukan pada saat kita membeli lisensi, yaitu syaratnya adalah tinggi minimum 168, dan saya mengirimkan anak saya itu dengan tinggi 169. Di sini teman-teman semua silahkan lihat tinggi Mutia seperti apa, tinggi yang juara pertama seperti apa, tinggi yang juara kedua seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh tahu PC udah mengeluarkan statement di mana ya? Karena kita belum pernah dengar. Ini off the record ya. Kita hanya untuk mengkonfrontir saja. Jadi PC mengeluarkan statement off the record Iya, bukan, maksudnya komunikasi. Saya ke berkomunikasi. Bapak. Bapak dari media mana? Saya dari LU Hah? Ambetura. Tambetura. Mas Lampe. Terima kasih. Nggak, jadi kan memang belum ada statement resmi sendiri dari PC secara iya, dia belum mengeluarkan. Jadi dia hanya menyebarkan isu-isu yang tidak benar, Menggiring opini seolah-olah ini semua adalah pelakunya kita. Jadi dia playing victim. Tapi kan di sini banyak korbannya. Nanti seperti yang Mbak Melisa akan ceritakan kelanjutannya, nggak mungkin lah korban itu semuanya berbohong gitu. Jadi ya nggak mungkin lah. Pasti Gitu. akan terungkap. Kebenaran akan terungkap. Nah, tetapi pagi hari ini ya ada hal yang cukup mengejutkan kita semua. Ya. Ketika ownernya atau pemegang lisensi dari Miss Universe Indonesia PT Capella ini, yaitu Ibu Poppy Capella, dia memberikan statement di dalam laman Instagram resminya, di mana dia menyampaikan menganulir terkait dengan tinggi minimum dari peserta. Nah, ini cukup aneh sebenarnya, kok bisa acara sudah selesai 4 hari lalu baru dia sampaikan. Dan ini kan seperti menjawab apa yang diresahkan oleh masyarakat beberapa waktu setelah kemenangan dari Miss Universe itu diumumkan ke publik. Tetapi buat kami adalah segala hal akhirnya setelah kami melihat betapa kejamnya, betapa kejinya apa yang sudah mereka lakukan, mereka nodai niat baik dari Miss Universe ini diadakan terhadap adik-adik ini, kami akhirnya akan menggali keseluruhan apa-apa saja inkompeten yang mereka, apa-apa saja ketidakprofesionalan mereka terkait isu tinggi badan dan lain sebagainya. Tentu terkait PD sendiri juga tidak akan berkenan ya. Iya. Karena azas yang paling penting dalam sebuah kompetisi sudah mereka langgar, yaitu fairness. Itu yang kami duga. Tetapi ini akan terus kami dalami dan kami akan melakukan dan memikirkan langkah hukum apa yang akan dilakukan terkait hal-hal yang tadi disampaikan.